Nama saya Amri, NIM saya 096. Di sini saya ingin menjelaskan tentang najis. Najis merupakan lawan dari toharoh, suci. Secara etimologi, najis berarti sesuatu yang dapat mengotori, menjijikan. Dan sedangkan menurut syara, najis adalah sesuatu yang kotor dan dapat menghalangi keabsahan sholat selama tidak ada sesuatu yang meringankan atau sesuatu yang menjijikan atau benda yang kotor yang wajib dibersihkan oleh setiap muslim. Saya ingin masih tahu bahwa najis itu menurut para ahli ialah yang pertama, ini menurut Said Sabiq, najis adalah kotoran yang bagi setiap muslim wajib mensucikan diri daripadanya dan mensucikan apa yang dikenainya. Dan menurut Imam Maliki, najis adalah sesuatu sifat yang menurut syar'i dilarang mengerjakan sholat dan memakai pakaian yang terkena najis di tempat yang ada najisnya. Yang ketiga, ini menurut Mustofal Kamal Pasa, najis adalah suatu perkara yang dipandang kotor dan menjijikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa Mulia Pertiwi dengan 3 digit NIM terakhir 080. Saya akan menjelaskan pembagian najis menurut Al-Quran, hadis, dan para ahli. Yang pertama adalah bangkai binatang darat yang berdarah. Menurut firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat ketiga yang artinya diharamkan bagimu memakan bangkai. Bangkai di sini ada pengecualian untuk mayat manusia, bangkai hewan laut, bangkai binatang darat yang tidak berdarah ketika masih hidup seperti belalang. Untuk bangkai binatang laut itu seperti ikan. Ada juga pembagian bagian-bagian bangkai yang memiliki najis. Dalam mazhab Syafi'i disebutkan bahwa kulit, daging, urat, kemudian bulu dan lemaknya itu semua memiliki najis. Sedangkan menurut mazhab Hanafi yang memiliki najis hanyalah bagian-bagian yang mengandung roh saja. Sedangkan yang tidak mengandung roh berarti tidak memiliki najis, yaitu seperti bulu, tanduk, dan tulang. Kemudian ada pula bangkai yang tidak dikategorikan pada najis. Saya sebutkan yang pertama, bangkai ikan dan belalang. Terdapat dalam hadis yang berbunyi, kami halalkan 2 bangkai dan darah. Adapun 2 bangkai tersebut adalah ikan dan belalang, sedangkan 2 darah tersebut adalah limpa dan hati. Kemudian yang kedua, bangkai hewan yang darahnya tidak mengalir. Contohnya seperti lalat, lebah, kutu, dan semut. Yang ketiga adalah tulang, tanduk, kuku, rambut, bulu dari bangkai. Hal-hal yang saya sebutkan tadi itu bersifat suci, seperti yang saya sebutkan sebelumnya dalam mazhab Hanafi bahwa tulang, tanduk, kuku, rambut, dan bulu bersifat suci karena tidak mengandung roh atau bagian-bagian yang bernama. Kemudian pembagian yang kedua adalah darah. Segala macam bentuk darah bersifat najis kecuali hati dan juga limpa. Untuk penjelasannya terdapat dalam firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat ketiga seperti yang saya telah bacakan artinya sebelumnya. Ada pula sabda Rasulullah yang menjelaskan tentang hal tersebut adalah suci, yaitu telah dihalalkan bagi kita 2 macam bangkai dan 2 macam darah, ikan dan belalang, hati dan limpa. Hadis riwayat Ibnu Majah. Pembagian yang ketiga adalah nanah. Nanah dengan bentuk apapun atau baik kental maupun cair, semuanya adalah najis. Pembagian keempat adalah segala benda yang keluar dari 2 pintu. Semua itu najis selain mani, baik yang biasa seperti tinja ataupun yang tidak biasa seperti mazi.
Nah, baik yang keluar dari hewan halal maupun hewan yang diharamkan, maka semua itu adalah najis. Yang kelima adalah arak dan setiap minuman yang memabukkan. Semua najis dapat dicuci kecuali arak. Jika ia sudah menjadi cuka dengan sendirinya, maka ia menjadi suci apabila telah mencukupi syarat-syarat. Begitu juga dengan kulit bangkai yang menjadi suci ketika telah disamak. Seperti dalam firman Allah surat Al-Maidah ayat ke-90 yang artinya, sesungguhnya meminum khamar, berjudi atau berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Yang keenam adalah anjing dan babi. Semua jenis hewan itu bersifat suci kecuali anjing dan babi. Kemudian yang ketujuh, pembagian ketujuh adalah bagian badan binatang yang diambil dari tubuhnya selagi hidup. Jadi kalau binatangnya termasuk dalam binatang yang dihalalkan atau dapat dimakan, maka yang diambil pun bersifat suci. Tetapi kalau misalkan diambil dari bagian hewan yang telah diharamkan, maka bagian yang telah diambil tersebut menjadi najis. Kemudian pembagian yang kedelapan adalah kotoran dan kencing hewan yang haram dimakan dagingnya. Jadi kalau dalam syariat Islam itu terdapat pada hewan seperti keledai. Nah, jadi apapun yang keluar darinya seperti kotoran ataupun kencing, maka semua itu adalah najis. Yang kesembilan adalah pembagian kesembilan, yaitu hewan jalalah atau liar. Hewan jalalah ini adalah hewan liar yang memakan kotorannya sehingga ia berubah baunya, maka itu membuatnya menjadi najis. Yang ke-10 adalah khamar. Khamar menurut jumhur ulama telah dihukumi sebagai najis. Yang ke-11 atau pembagian ke-11 adalah wadi. Wadi ini adalah cairan kental yang biasanya keluar setelah seseorang selesai dari buang air kecil. Nah, ini hukumnya najis, maka wajib dibersihkan, namun tidak harus sampai mandi wajib. Kemudian adalah mazi. Mazi adalah cairan bening sedikit kental yang keluar dari saluran kencing ketika hawa nafsu syahwat mulai terangsang. Nah, untuk itu termasuk dalam najis. Kemudian yang pembagian ke-13 adalah kencing dan muntah manusia. Nah, menurut para ulama untuk kedua jenis ini keduanya termasuk dalam najis. Yang ke-14 adalah mani. Untuk mani sendiri masih banyak perdebatan antara najis ataupun tidak atau suci. Maka sejauh ini yang jelas ia tetap suci. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Mukminin. Dengan yang terakhir 019, saya akan bahas tentang pembagian hukum najis dan larangan bagi orang yang terkena najis. Selanjutnya saya akan membahas tentang pembagian hukum najis dan larangan bagi orang yang terkena najis. Seperti yang kita ketahui bahwa hukum pembagian najis itu ada 3. Yang pertama itu najis mukhafafah, yang kedua najis mutawasito, dan yang ketiga adalah najis mughaladah. Yang pertama adalah najis mukhafafah atau najis ringan. Contohnya yaitu kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa selain meminum ASI dari ibunya. Hukum najisnya itu mukhafafah. Cara membersihkannya itu cukup dengan dipercikan air ke benda yang terkena najis. Untuk bayi perempuan yang belum makan apa-apa selain meminum ASI dari ibunya, cara membersihkannya yaitu dengan air mengalir. Yang kedua adalah najis mutawasito, yaitu najis yang sedang, atau najis pertengahan, yaitu najis yang tidak berat maupun tidak ringan. Termasuk dalam jenis najis ini adalah segala sesuatu yang keluar dari dubur maupun kubul, apapun bentuknya. Nah, cara membersihkannya itu dengan dibasuh dengan air sampai hilang sifatnya. Apabila sudah berulang-ulang kali dibersihkan namun masih tanpa sifatnya, maka hukumnya suci atau dimaafkan.
Nah, najis mutawasitoh dibagi menjadi dua, yaitu najis ainiyah dan najis hukmiyah. Najis ainiyah adalah najis yang tampak zatnya secara lahir, baik itu rasanya, baunya, serta warnanya. Nah, cara membersihkan dari najis ini yaitu dengan dibasuh dengan air sampai hilang sifatnya. Apabila sudah dibasuh berkali-kali namun tetap masih tanpa sifatnya, maka hukumnya suci atau dimaafkan. Yang kedua adalah najis hukmiyah, yaitu najis yang kita yakini secara hukum itu ada, tapi sifatnya tidak tampak, baik rasa, bau, maupun warnanya. Contohnya yaitu kencing air yang sudah lama kering. Nah, cara membersihkannya itu dengan mengalirkan air ke benda yang kita yakini terkena najis. Pembagian najis yang ketiga yaitu najis mughalatoh atau najis berat, itu termasuk ke dalam najis ini adalah anjing dan babi. Cara membersihkannya itu sama membasuh air, yaitu kalau najis ini sebanyak 7 kali. Salah satunya itu menggunakan pasir atau tanah. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sucinya bejana seseorang di antara kamu yang apabila telah dijilat oleh anjing atau babi, maka dibasuh menggunakan air sebanyak 7 kali, yang salah satunya adalah menggunakan tanah. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya adalah larangan-larangan bagi orang yang terkena najis. Yang pertama itu tidak boleh sholat. Kenapa? Karena sholat itu harus suci tempat, suci badan maupun suci pakaian. Terus yang kedua adalah tidak boleh tawaf di Baitullah, dan yang ketiga adalah tidak boleh memegang mushaf Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Walia, kelas 2A Agribisnis 2019, dengan nomor induk mahasiswa 057. Hari ini saya akan menjelaskan tentang cara menghilangkan atau menyucikan najis menurut 4 mazhab. Yang pertama ada menghilangkan najis dengan benda cair selain air. Terdapat 2 pendapat dalam cara ini. Yang pertama ada pendapat mazhab Hanafi dan pilihan Ibnu Taimiyah, yaitu dari mazhab Hambali, yaitu najis dapat hilang atau suci dengan alat apapun yang suci juga. Jadi nggak melulu digunakan air saja. Pendapat kedua oleh mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali, Muhammad, dan Zafar dari mazhab Hanafi, yaitu najis tidak bisa dihilangkan jika tidak memakai air. Yang kedua ada menghilangkan najis dengan alat modern. Pendapat pertama oleh mazhab Syafi'i, yaitu air adalah satu-satunya cara untuk menghilangkan atau menyucikan sesuatu yang terkena najis. Pendapat kedua itu oleh ulama lain, yaitu najis bisa dihilangkan selain dengan air. Yang ketiga yaitu menghilangkan najis dengan uap. Pendapat pertama oleh Ibnu Taimiyah dan dari mazhab Hambali, yaitu najis jika dengan matahari saja bisa dihilangkan, berarti juga bisa menyucikan sesuatu tempat yang terkena najis. Oleh karena itu, dengan uap juga bisa dihilangkan jika bau, warna, dan rasanya berubah. Tapi pendapat lain tidak disetujui. Pendapat lain adalah pendapat tersebut tidak disetujui oleh mazhab lain yang berpendapat jika najis harus disucikan dengan air. 4. Ada menghilangkan najis dengan digosok atau digaruk, yaitu pendapat pertama oleh mazhab Hanafi yang berpendapat najis ini bisa digosok jika hanya pada sandal dan khuf saja, jadi tidak bisa pada baju. Jika ada najis yang terkena di baju, ya bisa dihilangkan dengan digosok atau digaruk itu jika najisnya hanya berupa sperma. Mazhab Hanafi juga membagi 2 syarat terhadap najis ini, benda padat yang kering atau tidak kering seperti air kencing. Pendapat pertama itu oleh Imam Abu Hanifah mensyaratkan jika najis itu harus kering jika ingin hanya dengan digosok.
kalau basah harus dibasuh dengan air. Sedangkan Abu Yusuf tidak mensyaratkan harus kering, jadi najis yang basah pun bisa disucikan dengan digosok. Pendapat kedua oleh mazhab Maliki yang membedakan antara kaki wanita dan sandalnya. Apabila kaki terkena najis, maka harus disucikan dengan air, dan sandal atau hoofnya jika hanya digosok saja sudah termasuk disucikan. Tapi dengan syarat kotorannya hanya berupa kotoran hewan. Selain kotoran hewan itu tidak bisa dengan digosok saja. Pendapat lain ada juga wajib membasuh kaki perempuan dan hoofnya secara mutlak dengan air, tidak bisa dengan yang lainnya. Yang keenam ada menghilangkan najis dengan sinar matahari. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan tentang menghilangkan najis dengan uap. Jadi menghilangkan najis juga ada beberapa pendapat untuk menghilangkan najis dengan sinar matahari. Yang pertama dari pendapat mazhab Hanafi. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 43 dijelaskan bahwa bumi yang terkena najis lalu kering oleh sinar matahari akan menjadi suci, dan kesuciannya bersifat dugaan atau zoni, yaitu boleh melakukan sholat di tempat itu tetapi tidak boleh bertayamum di tempat itu, karena salah satu syarat tayamum harus dengan tanah yang pastinya suci. Sedangkan tempat tadi adalah tempat yang tidak suci lalu kering oleh sinar matahari. Jadi boleh sholat di tempat itu tetapi tidak boleh bertayamum di tempat itu. Pendapat lain oleh mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali, dan Zafar dari mazhab Hanafi, tempat yang terkena najis lalu kering tidak bisa menjadi suci, jadi tidak bisa menjadi tempat beribadah ataupun bertayamum. Dan yang terakhir, menghilangkan najis dengan samak. Perbedaan ini timbul karena perbedaan mereka menghadapi dan menyikapi soal najis atau sucinya hewan yang hidup. Ada 4 pendapat. Yang pertama itu oleh mazhab Hanafi. Samak itu menyucikan seluruh kulit bangkai kecuali kulit babi. Pendapat kedua oleh mazhab Maliki dan sebagian pendapat dalam mazhab Hambali, yaitu samak itu tidak menyucikan kulit. Nah, yang ketiga pendapat mazhab Syafi'i, samak itu menyucikan kulit kecuali anjing dan babi. Dan yang terakhir pendapat mazhab Hambali, samak menyucikan kulit bangkai hewan yang dapat dimakan dagingnya dan tidak dapat menyucikan hewan lain.